Nurani menghela napas panjang, bukan tanpa alasan. Setiap kali ia membaca ataupun menyimak berita harian, entah itu lewat media elektronik ataupun media cetak, sesuatu selalu menyembul dari dalam benaknya. Sungguh ironi. Begitu pikirnya. Rasanya jemus telinga dan mata ini jika setiap hari harus dicekoki kabar seperti ini. Gumam Nurani. 487 hari sudah Ibu Pertiwi merana karena kondisi pandemi yang tak kunjung usai. 487 hari sudah masyarakat diteror oleh makhluk yang menyebabkan kengerian dan kerugian di mana-mana. Bukan makhluk zombie ataupun makhluk asing luar angkasa seperti di film-film, melainkan makhluk berukuran mikroskopis, makhluk yang meresahkan sebagian orang, namun juga disepelekan oleh sebagian orang lainnya. Sungguh ironi. Mau kemana, Rin? Kumpul dengan teman-teman, Kak. Kumpul di saat seperti ini. Loh, memangnya kenapa, Kak? Kan tinggal pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan pakai hand sanitizer. Beres. Memangnya kau bisa menjamin semua orang melakukan itu juga? Tidak juga sih. Kembali Nurani menghela napas panjang, bukan tanpa alasan. Ia merasa bahwa adiknya masih belum cukup usia untuk memahami betapa pentingnya untuk memiliki kesadaran akan kondisi yang kini sedang terjadi. Namun setidaknya ia cukup lega bahwa adik satu-satunya itu masih mau menerapkan aturan yang selalu digemborkan oleh khalayak orang yang patuh dan peduli akan sesama. Belum juga selesai memikirkan soal adiknya, Nurani teringat akan cerita kawan satu sekolahnya, Sukma. Kala itu, Sukma mengundang Nurani untuk ikut menghadiri acara syukuran atas kelahiran adiknya. Lewat telepon, Sukma mengatakan bahwa acara itu hanya akan dihadiri oleh kerabat terdekatnya saja, seperti paman, bibi, serta beberapa sepupunya. Sukma juga berusaha meyakinkan Nurani jika selama ini keluarganya selalu taat untuk menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, sebagian besar waktu mereka dihabiskan hanya di rumah saja. Meski demikian, Nurani tetap berpikir bahwa risiko penularan si makhluk mikroskopis ini tetap berpeluang besar. Dengan berat hati, akhirnya Nurani pun menolak secara halus ajakan kawannya itu dengan alasan bahwa ia masih memiliki pekerjaan dan tanggung jawab lain di rumahnya yang harus ia rampungkan. Sesaat ketika ia melamun dan memikirkan semua itu, tiba-tiba Nurani dikejutkan dengan suara ponsel yang berbunyi di saku celananya. Ia merogoh saku celana dan mengambil ponsel yang tak henti-hentinya bersuara nyaring. Matanya membaca tulisan nama seseorang yang meneleponnya di layar ponsel. Setelah ia tahu bahwa panggilan itu dari ibunya, segera jemarinya mengusap layar ponsel untuk menerima panggilan telepon itu. Halo, Bu. Ibu masih di mana? Ibu masih ikut acara pengajian di masjid. Sebentar lagi ibu pulang, Nak. Oh iya, Bu. Ibu tidak lupa memakai masker, kan? Ya ampun, ibu lupa. Maskernya tertinggal di rumah. Tadi ibu buru-buru, Nak. Lagi-lagi Nurani menghela napas panjang, bukan tanpa alasan. Ia memaklumi kondisi ibunya yang sudah cukup lanjut usia. Wajar jika ibunya kadang lupa akan beberapa hal. Namun untuk yang satu ini, Nurani tidak mengharapkan bahwa ibunya akan sampai lupa. Dengan halus, Nurani berusaha mengingatkan kepada wanita yang paling ia sayangi itu. Bu,
Lain kali tolong jangan sampai lupa lagi hal sepenting itu ya. Ibu sendiri kan yang sering mengingatkan Nura untuk selalu memakai masker ketika hendak keluar rumah. Jangan sampai kita lalai dan abai. Lalu kita pula yang menuainya, Bu. Iya, Nak. Lain kali Ibu usahakan agar tidak lupa. Untuk sekarang, Ibu akan minta masker ke pengurus DKM saja. Biasanya mereka menyediakan masker bagi para jemaah yang tidak membawanya. Kalau begitu, Ibu tutup dulu ya teleponnya. Pak Ustadznya sedang ceramah tuh. Assalamualaikum, anakku. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Nurani hendak beranjak dari tempat duduknya, ponsel yang masih digenggamnya kembali menerima panggilan telepon. Kali ini kawannya, Sukma, yang menelepon. Halo Sukma, tumben kamu menelpon. Ada apa? Ya Nura, aku menelponmu sekedar untuk menanyakan kabar darimu. Bagaimana kau dan keluargamu? Apakah baik-baik saja? Syukur alhamdulillah, kabar kami baik. Bagaimana denganmu? Jangan berkata demikian. Justru aku bersyukur kau tak datang kemari saat itu, Nura. Loh, apa maksudmu? Oh iya, aku masih merasa tidak enak karena menolak ajakan untuk menghadiri acara syukuran atas kelahiran adikmu waktu itu. Semenjak 3 hari setelah acara syukuran itu selesai, aku dan keluargaku mengalami gejala-gejala seperti demam dan batuk. Selain itu, bahkan ayahku sampai menderita gejala sesak nafas. Akhirnya, setelah kami menelepon pihak puskesmas dan melaporkan mengenai gejala yang kami derita, tak lama kemudian ada beberapa orang dari sana untuk memeriksa kami ke rumah. Mereka datang dengan menggunakan pakaian APD lengkap. Nurani mulai merasa khawatir dan was-was untuk mendengar kelanjutan cerita dari kawannya itu. Sukma pun melanjutkan pembicaraan. Akhirnya, setelah beberapa tes dilakukan kepada kami, aku dan keluargaku dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Namun untungnya gejala-gejala yang kami derita tidak terlalu parah. Makanya kami tidak sampai harus dirujuk ke rumah sakit. Aku dan keluargaku hanya harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Nura, berhati-hatilah. Jangan sampai kau mengalami apa yang aku dan keluargaku alami. Kami lengah. Kami kira jika berkumpul hanya dengan kerabat, ya orang-orang yang sudah kami percaya, menurut kami akan baik-baik saja. Namun nyatanya tidak. Risiko penularan itu ya masih bisa terjadi dan memang terjadi. Aku berharap kau dan keluargamu senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Sukma. Kuharap dan keluargamu lekas diberi kesembuhan. Amin. Terima kasih ya atas doamu. Setelah perbincangan itu, untuk yang kesekian kalinya, Nurani menghela napas panjang. Bukan tanpa alasan. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, namun dapat terjadi hanya atas dasar sebuah kelalaian serta kelengahan semata. Ironi. Ya, memang sungguh ironi.